Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar teman-teman semuanya selalu baik dan tetap sehat ya teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatan di era pandemi seperti ini. Baik teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini saya Firman Syahputra dengan nomor 620811334062, mahasiswa Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, akan mempresentasikan dan memaparkan materi tugas dari mata kuliah manajemen K3, yaitu tentang analisis PT Lion Air. Baik teman-teman, langsung saja kita memasuki materinya. Nah, program kesehatan dan keselamatan kerja dari PT Lion Air. PT Lion Air Group memiliki program kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan kepada para pegawainya. Dari faktor sumber daya manusia, Lion Air Group tetap menjalankan sebuah program wajib pelatihan atau mandatory training bagi setiap teknisi agar tetap berjalan, salah satunya pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning. Nah, antara lain fokus pada safety management system atau SMS, faktor utama pada diri dalam bekerja atau human factor, serta penguatan dan penyebaran kembali mengenai standar operasional prosedur atau SOP dalam tindakan pengerjaan yang dimaksud. Semua teknisi dan tim pelaksanaan terkait tetap meningkatkan sesuai dengan SOP dalam menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci dan membersihkan tangan sebelum bekerja, pengecekan suhu badan, penggunaan masker, sarung tangan, perlengkapan keamanan atau safety equipment, sterilisasi tempat kerja, dan lainnya sebagai upaya guna tindakan preventif dengan mengutamakan kesehatan. Tahapan PT Lion Air melakukan pekerjaan. Yang pertama ada sterilisasi pesawat. Nah, melakukan penyemprotan cairan multiguna pembunuh kuman spray sesuai dengan prosedur yang sudah dilakukan. Yang kedua ada kebersihan pesawat udara dan peralatan pendukungnya, yaitu meningkatkan kegiatan kebersihan pesawat udara secara berkala dengan metode aircraft exterior dan interior cleaning atau AEC, dan seperti pencucian dan membersihkan atau mengelap badan pesawat. Yang ketiga ada pengecekan dan pemeliharaan komponen pesawat. Pemeriksaan dan perawatan kinerja atau performa secara komprehensif dari seluruh komponen pesawat udara, pada mesin atau preservation engine, perangkat tambahan daya atau auxiliary power unit, navigasi, peralatan komunikasi, hiburan dalam penerbangan atau in-flight entertainment. Yang ketiga ada teknologi dan alat keselamatan kerja pada PT Lion Air. PT Lion Air Group pada setiap maskapai Lion Air telah menggunakan teknologi yang canggih dan modern yang bernama Network Navigation Performance atau LNP approach di beberapa pesawatnya. Dengan adanya sistem LNP itu, pilot mendaratkan pesawatnya secara lebih presisi, terutama pada bandara-bandara yang dianggap sulit untuk melakukan pendaratan. Pengaplikasian LNP tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan aspek keselamatan dalam penerbangan. Teknologi RNP merupakan sebuah teknologi terbaru yang sangat canggih untuk navigasi pesawat. Selanjutnya ada tipe-tipe kecelakaan kerja. Setiap tenaga kerja merupakan aset utama bagi sebuah perusahaan, sehingga harus dijamin keselamatannya. Tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam proses produksi, karena alat-alat produksi juga tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari tenaga kerja sebagai faktor sumber daya manusia. Potensi bahaya yang ada di tempat kerja, jika tidak dikendalikan maka dapat
beresiko untuk menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja tersebut adalah dengan cara melakukan pengelolaan terhadap resiko tersebut. Selanjutnya ada dampak kerugian penanggulangan kecelakaan kerja. Resiko yang dapat dialami oleh penumpang pesawat adalah meninggal dunia atau cacat atau menderita luka-luka akibat kecelakaan atau peristiwa lain yang dapat menimbulkan kerugian dalam pengangkutan udara. Setiap adanya kecelakaan pesawat udara, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi penumpang maupun pengangkut. Kerugian yang timbul sebagai akibat kecelakaan pesawat udara merupakan sebuah risiko yang tentunya harus dihadapi oleh perusahaan jasa penerbangan. Perusahaan jasa penerbangan harus mengganti atau atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang menjadi korban sebagai wujud dari tanggung jawab. Resiko bahaya fisik dan psikologis. Kecelakaan pesawat udara atau aircraft accident adalah suatu peristiwa di luar kuasa manusia yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang terjadi sejak saat seseorang naik dalam pesawat udara dengan maksud untuk melakukan penerbangan dari bandar udara keberangkatan sampai ke bandar udara tujuan. Saat orang tersebut turun dari pesawat udara, dalam kejadian tersebut seseorang luka parah atau meninggal dunia. Penyakit akibat kerja. Penyakit atau risiko yang dapat dialami oleh penumpang pesawat jika terjadi sebuah kecelakaan saat penerbangan adalah meninggal dunia atau menderita luka-luka akibat kecelakaan atau peristiwa lain yang dapat menimbulkan kerugian dalam pengangkutan udara. Setiap adanya kecelakaan pesawat, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi penumpang maupun pengangkut. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama ada penerapan K3 adalah hak dasar perlindungan bagi pekerja. Setiap pekerja wajib mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat terjadi. Biasanya di setiap maskapai penerbangan melaksanakan training basic first aid agar dapat meningkatkan pemahaman dalam melakukan tindakan P3K sehingga tingkat kecelakaan kerja yang menyebabkan penderita mengalami penurunan kualitas kerja untuk sementara waktu. Tidak hanya pekerja di maskapai yang mendapatkan kesehatan, begitu pula dengan penumpang pesawat yang sangat berhak untuk mendapatkan pertolongan pertama dalam keadaan darurat. Selanjutnya ada aplikasi perkantoran dan IT PT Lion Air. Lion Air Group Entertainment sejak diperkenalkan pada Desember 2019 terus berinovasi dan tetap bisa berkoneksi melalui Wireless In-Flight Entertainment atau WIFT dari AirV Indonesia yang dapat dinikmati dari semua ponsel pintar atau smartphone, tablet, laptop dengan operating system atau OS, perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya seperti iOS, Android, Windows, debian, Linux, dan lain-lain. Hiburan dengan gadget atau device masing-masing penumpang dilakukan oleh Lion Air Group sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 agar penumpang dapat menikmati hiburan yang disajikan dengan nyaman dan aman. Hiburan yang dapat dinikmati oleh penumpang melalui konten-konten yang sudah tersedia pada layanan ini antara lain adalah menonton film, bermain game, membaca majalah, dan masih banyak lagi yang dapat penumpang dilakukan di atas pesawat. Untuk periode ini, hal yang paling menarik adalah bisa menonton film secara gratis dengan berbagai macam genre seperti Indonesia, Hollywood, sampai jenis film Korea yang saat ini sangat gencar. Selanjutnya ada sistem manajemen K3. Manajemen keselamatan berupa tanggung jawab keselamatan oleh Presiden Direktur. Sistem mengidentifikasi bahaya, menganalisa risiko, dan menindaklanjuti mengurangi risiko. Kewajiban melakukan evaluasi keselamatan
dilakukan secara berkala, indikator keselamatan, internal evaluasi, emergency response plan yang dituangkan dalam safety manual airline. Perusahaan penerbangan menyiapkan safety manual sesuai dengan persyaratan CSR dan dilaksanakan secara konsisten serta melakukan komitmen keselamatan atau safety kepada pemerintah dengan menerapkan safety target yang dapat diterima atau able safety. Alat keselamatan pada untuk menggunakan sistem manajemen K3 adalah yang pertama ada sabuk pengaman atau safety belt, yang kedua ada masker oksigen atau oksigen mask, yang ketiga ada baju pelampung atau life vest, yang keempat ada kartu keselamatan atau safety information card, yang kelima ada jalur pintu evakuasi dan rada keselamatan, yang keenam ada tempat meletakkan barang bawaan. Baik, pada kesimpulan pemaparan materi pada kali ini ada perusahaan jasa penerbangan bertanggung jawab terhadap penumpang atas kematian, cacat, tetap maupun sementara, luka parah maupun luka ringan atas kecelakaan yang dialami oleh pesawat terbang sejak saat penumpang naik ke dalam pesawat sampai turun keluar dari pesawat ke tempat tujuan. Penumpang yang mengalami kerugian karena terjadinya kecelakaan berhak untuk memperoleh ganti rugi dari perusahaan jasa penerbangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dengan jumlah ganti kerugian yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK Nomor 0110/2008. Oke, terima kasih dan thank you dari teman-teman atas pemaparan materi tadi tentang detail yang berikutnya. Dan semoga materi tersebut bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu.